Halo semua, kembali lagi dengan saya Ferdi di KVFA Institute. Konten kali ini akan membahas konsep in social research sebagai salah satu pendekatan metodologis dalam penelitian. Maksudnya, ini merupakan konten baru di KVFA Institute yang akan menyajikan berbagai pendekatan metodologis ilmu-ilmu sosial. Pertama yang akan kita bahas di konten ini adalah action research. Apa itu action research? Apakah penelitian dengan aksi ataukah aksi melakukan penelitian? Nah, yuk mulai. Pertama, kita kenalan dengan definisinya dulu. Definisi dari action research. Jadi, action research adalah penelitian yang dirancang untuk memberikan tes empiris. Tujuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial dan menciptakan inovasi. Secara sederhana, action research adalah penelitian eksperimen. Ada prosedur yang harus dijalankan, ada penilaian atau justifikasi terhadap fenomena yang dikaji, dan ada hasil yang bisa diimplementasikan untuk menghasilkan perubahan dalam kebijakan atau prosedur. Biasanya penelitian ini dilakukan dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Nah, lalu apa bedanya action research dengan research yang lain? Ini pertanyaan yang sering banget muncul. Mahasiswa kadang bingung memahami action research ini dengan model research yang lain. Jadi, untuk memudahkan pemahaman tentang action research ini, kita pahami dulu bahwa ada alasan orang-orang atau peneliti melakukan penelitian. Umumnya ada dua alasan orang melakukan penelitian. Pertama, penelitian itu untuk menjawab problematika yang belum pernah diselesaikan oleh penelitian sebelumnya. Sederhananya, penelitian untuk menemukan gap penelitian. Nah, penelitian ini sering dianggap sebagai pure research. Kenapa disebut pure research? Karena memang pure. Dari teori untuk teori, dari temuan untuk temuan. Apa maksudnya? Jadi, hasil penelitian ini adalah explain atau menjelaskan suatu fenomena yang belum pernah dijelaskan dalam penelitian sebelumnya. Menjelaskan suatu teori yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Lalu, alasan kedua orang melakukan penelitian adalah untuk mengubah dunia. Maksudnya, penelitian ini adalah model penelitian terapan. Jadi, hasil penelitian ini bisa langsung memberikan manfaat untuk orang. Makanya, jika alasan pertama tadi untuk explain, kalau alasan kedua ini untuk tackling. Bukan tackling menjegal ya, tapi tackling untuk mengatasi suatu masalah yang real agar segera terselesaikan. Nah, penelitian untuk tackling ini salah satunya adalah action research. Ada beberapa disiplin ilmu yang sering menggunakan action research, seperti kebijakan publik, kesehatan masyarakat, ilmu-ilmu alam, dan beberapa ilmu terapan lain seperti matematika terapan, linguistik terapan, dan sebagainya. Nah, ada model kerja action research ini bisa kalian lihat di layar ya. Ada hubungan antara praktisi dan peneliti. Kita sepakati dulu ya, bahwa praktisi di sini seperti pengusaha atau pemilik suatu organisasi. Nah, antara praktisi dan peneliti itu equal atau setara. Praktisi melihat ada suatu masalah dalam organisasi, misal motivasi pekerja sangat rendah. Nah, praktisi ini kolaborasi dengan peneliti untuk memecahkan masalah dalam organisasi itu. Memecahkan masalah dan mencari solusi dari motivasi pegawai yang rendah. Peneliti kemudian melakukan action research untuk melihat akar masalah motivasi kerja pegawai ini. Hasilnya, peneliti mampu menemukan gambaran motivasi pegawai yang rendah. Ternyata pegawai memiliki motivasi rendah karena gaji kecil, karena workload atau beban kerja pegawai tidak sesuai gaji. Pimpinan perusahaan tidak pernah hadir untuk melihat kinerja pegawai, dan sebagainya. Nah, dari teman itu, peneliti lalu membuat rumusan rekomendasi yang bisa diimplementasikan oleh praktisi. Misal, bos harus sering berkomunikasi dengan karyawan untuk mendengarkan aspirasi.
perusahaan harus memberikan bonus jika pegawai mencapai target atau melebihi kinerjanya, dan sebagainya. Lalu setelah bos melakukan rekomendasi yang ditawarkan peneliti melakukan evaluasi. Apakah yang dilakukan oleh si bos sudah sesuai harapan? Apakah kebijakan yang dibuat berdasarkan rekomendasi penelitian sudah sesuai ekspektasi pegawai? Dan apakah motivasi pegawai naik setelah ada kebijakan baru di perusahaan? Nah, itu nanti dievaluasi oleh peneliti. Jika sudah sesuai, maka kebijakan itu tinggal dilanjutkan dan dikembangkan agar lebih baik. Tapi, jika masih ada yang belum, peneliti melakukan evaluasi dari sisi yang belum optimal. Nah, itulah model kerja action research. Jadi, menurut Lees, interaksi dinamis antara ilmuwan sosial dan praktisi merupakan bagian dari proses eksperimental. Model ini lebih adaptif untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Bahkan, model penelitian action research mampu menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan peluang untuk optimasi kinerja pegawai dan perusahaan. Nah, itulah tujuan dari action research, tackling masalah yang muncul agar segera terselesaikan. Namun, model ini juga sering mengalami kendala. Setidaknya ada 2 kendala yang sering muncul. Pertama, praktisi tidak terlatih dalam penelitian sehingga kurang kooperatif dan evaluatif. Maksudnya, saat peneliti membutuhkan informasi detail tentang masalah yang dihadapi, praktisi tidak mampu untuk mendeskripsikan masalah apa yang sedang terjadi. Seringnya, praktisi hanya tahu ada masalah dalam organisasi sehingga harus diselesaikan. Contoh nih, saya pernah melakukan action research di salah satu Pemda. Saat itu bertujuan untuk meningkatkan potensi UMKM di daerah tersebut. Tapi, saat saya ketemu dengan kepala dinas terkait, saya menanyakan beberapa pertanyaan sederhana, seperti berapa jumlah UMKM di daerah itu, UMKM di sektor apa yang memiliki potensi, apa saja yang sudah Pemda lakukan untuk meningkatkan geliat UMKM di daerah itu. Dan jawabannya, coba nanti Anda tanyakan kepada kepala unit langsung ya Mas. Gak ada jawaban dong. Lalu saya pikir mungkin beliau super sibuk dan banyak pikiran. Akhirnya saya ke unit masing-masing untuk mencari informasi yang saya butuhkan. Dan pegawai di unit-unit tersebut mengatakan, wah Mas, yang tahu kepala dinasnya. Alhasil, yang seharusnya saya melakukan action research untuk meningkatkan geliat dan potensi UMKM di daerah tersebut, akhirnya saya melakukan profiling UMKM di daerah tersebut. Durasi penelitian yang harusnya bisa cepat menjadi sangat panjang. Itulah kenapa perlunya praktisi dan peneliti itu kooperatif. Tujuannya agar goal penelitian bisa jelas. Lalu kendala yang kedua adalah seringnya pemberi sponsor melakukan intervensi. Terkadang pemberi dana penelitian sering meminta sesuatu yang menguntungkan saja. Tapi kalau ada yang sekiranya kurang menguntungkan, kebijakannya tidak diambil. Contoh kasus, saya pernah jadi konsultan untuk desa Brenner di salah satu daerah. Si pemberi dana tidak peduli bagaimana proses pelaksanaan penelitiannya atau apa saja masalah yang muncul. Tapi si pemberi dana hanya ingin melihat ada desa Brenner yang dibangun di daerah tersebut. Lalu dia klaim. Nah, hal itu yang sering juga menjadi kendala dalam action research seperti ini. Nah, jadi itu tadi adalah pemahaman tentang action research. Ada juga yang mengatakan sebagai penelitian eksperimen. Intinya, penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan solusi, bukan hanya sekedar deskripsi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas di konten ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi di komentar. Ciao.